Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Suci yang sudah memperkenalkan saya. Saya mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin yang sudah berada di Zoom ataupun yang hari ini sudah hadir di tempat. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu teman-teman untuk bisa hadir di acara pembukaan dan technical meeting dari Islamic Fair 2021. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nindya Pertanita. Teman-teman bisa memanggil Nindi, yang insya Allah selama beberapa jam ke depan akan membantu teman-teman semua dalam memahamkan atau mempresentasikan terkait dengan jiplak dan jikmis dari perlombaan Islamic Fair. Baiklah, mungkin langsung aja ya teman-teman, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menanya kabar. Mungkin yang ada di Zoom boleh di-reply kali ya. Gimana teman-teman kabarnya? Boleh kasih reaksi di Zoom mungkin ya, lagi happy atau lagi galau gitu silakan. Kalau saya nggak ada mungkin bisa dilanjut aja ya teman-teman. Untuk kali ini izinkan saya untuk membacakan teknisnya. Untuk teknisnya, insya Allah nanti akan dipaparkan dari tiap penanggung jawab lomba, yang mana setelah penanggung jawab lomba memaparkan presentasinya, akan dilanjut dengan pertanyaan terbuka. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan lomba, dipersilakan untuk raise hand atau langsung chat di kolom chat. Apabila ingin menggunakan mikrofon, dipersilakan. Seperti itu ya teman-teman. Langsung saja, untuk yang pertama adalah lomba dai. Kepada penanggung jawab lomba dai, Mbak Hasna, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah perkenalkan, nama saya Hasna Rizky Hamida. Saya selaku penanggung jawab lomba dai Islamic Fair 2021. Di sini saya akan memaparkan terkait jukmis dan jiplak dai. Untuk peserta yang pertama, peserta berusia 15 sampai 21 tahun. Dari kalangan pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, santri, dan umum. Yang kedua, peserta lomba merupakan bersifat individu. Yang ketiga, peserta memegang bukti kartu identitas, baik itu kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau mahasiswi, serta kartu tanda penduduk dengan cara men-scan dalam bentuk PDF. Yang keempat, peserta wajib memfollow Instagram ldk_alkafi_ump dan Islamic Fair_ump. Yang kelima, peserta yang sudah mendaftar tidak dapat diganti oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Yang terakhir, setiap peserta wajib mentaati peraturan yang telah ditetapkan selama mengikuti Lomba Dai Islamic Fair 2021. Selanjutnya, untuk timeline, yang pertama, pendaftaran lomba diadakan pada tanggal 3 Juni sampai 3 Juli 2021. Yang kedua, technical meeting diadakan pada tanggal 13 Juni 2021.
Untuk pengumpulan karya diadakan pada tanggal 20 Juni sampai 3 Juli 2021. Selanjutnya, untuk penilaian karya oleh juri pada tanggal 4 sampai 10 Juli 2021. Yang terakhir, untuk pengumuman kejuaraan ketika acara tablik akbar. Selanjutnya, untuk alur pendaftaran. Peserta melakukan pendaftaran sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Calon peserta wajib melengkapi persyaratan pendaftaran antara lain. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran secara online pada link yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua, peserta men-scan kartu identitas untuk pembayaran administrasi sebesar 20 yang terakhir dan pendaftaran harap untuk melakukan konfirmasi kepada panitia DI _ nama lengkap _ asal instansi _ Islamic Fair 2021. Selanjutnya untuk kriteria penilaian. Yang pertama, kesesuaian materi dengan tema, yaitu 30 poin. Yang kedua, materi yang dibawakan 30 poin, lalu penyampaian materi 40 poin. Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri. Selanjutnya, teknis perlombaan. Yang pertama, peserta lomba untuk ikhwan menggunakan pakaian yang muslim, rapi, sopan, dan menggunakan peci. Yang kedua, peserta lomba untuk akhwat menggunakan pakaian gamis atau muslimah, tidak ketat, rapi, sopan, menggunakan jilbab, menutupi dada, serta memenuhi syariat Islam. Yang ketiga, peserta membuat video berdurasi 7-15 menit. Yang keempat, peserta tidak diperbolehkan membawa teks dalam bentuk apapun. Yang kelima, video tidak boleh diedit menggunakan aplikasi editing video. Yang keenam, video tidak boleh mengandung unsur sara dan pornografi. Yang ketujuh, peserta mengumpulkan video melalui link yang sudah disediakan oleh panitia. Yang terakhir, peserta mengupload hasil karya video melalui media sosial Instagram. Selanjutnya, untuk penghargaan, untuk juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan uang tunai plus sertifikat serta piala. Dan untuk semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, untuk format upload karya. Hasil karya di-upload atau diunggah di drive masing-masing peserta. File karya diberi nama DI _ nama lengkap _ asal instansi _ Islamic Fair 2021. Kemudian, link file tersebut dalam drive diubah ke siapa saja yang memiliki pengaksesan dilihat saja. Yang terakhir, salin link file tersebut lalu kirim ke link yang sudah disediakan oleh panitia. Info lebih lanjut untuk narah hubung 0815 4235 1627 atas nama Hasna Rizkia. Atau bisa juga ke Instagram Islamic Fair _ UMP dan LDK Al-Kafi _ UMP.
atau bisa juga melalui email yaitu islamicfair2021@gmail.com, atau bisa juga melalui YouTube yaitu Al-Kafi TV. Sekian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Lomba Dai Islamic Fair 2021. Baik, terima kasih kepada Mbak Hasna atas pemaparannya terkait dengan Lomba Dai. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan bagi teman-teman peserta yang ada di Zoom. Jikalau ingin bertanya, dipersilakan untuk di chat atau mungkin di raise hand, seperti itu. Oke. Untuk Mbak Divana, pertanyaan publik diri akan dilaksanakan kapan ya, Kak? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Mbak Hasna. Bismillah, izin menjawab. Untuk pada tanggal 11 2020 sekaligus penutupan acara Islamic Fair 2021. Ini adalah pertanyaan dari Mbak Ayu. Saya teknis perlombaan bahwa video tidak diperbolehkan diedit menggunakan aplikasi editing video. Tapi biasanya untuk menghilangkan suara-suara yang bising kayak noise, harus menggunakan aplikasi noise itu sendiri. Lalu apakah itu diperbolehkan atau tidak? Untuk Mbak Hasna, dipersilakan untuk dijawab. Bismillah, untuk menjawab pertanyaan, kenapa tidak boleh diedit videonya? Karena kami dari panitia menginginkan rekaman video dai yang murni, yaitu seperti 1 kali tag, dan juga menghindari editing crop dan tambahan video lainnya untuk memperbagus video tersebut. Dan karena tidak lancar dalam menyampaikan materi. Seperti itu. Begitu, sudah cukup Mbak Hasna menjawab? Oke, mungkin ada satu lagi ya Mbak, ini dari, wah jauh banget nih, dari Hikam Abdullah, dari kenapa tidak Izin menjawab untuk peserta lomba. Kenapa tidak boleh membawa teks dalam pembuatan video tersebut? Karena dalam lomba dai itu sendiri atau pidato pada umumnya memang tidak diperkenankan atau tidak boleh untuk membawa teks. Jadi walaupun lombanya itu online, kita harus bisa mengimplementasikan dalam video tersebut. Oke, baik. Untuk ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak Hasna. Dalam hal ini, apakah diperbolehkan ditambah sedikit instrumen? Tidak boleh. Oke.
Baik, itu saja. Semoga menjawab ya Mbak Divana. Terima kasih Mbak Divana, Mas Hikam Abdullah dan Mbak Ayu atas pertanyaannya. Baiklah, mungkin karena belum ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja untuk lomba dai. Terima kasih kepada Mbak Hasna selaku penanggung jawab dari lomba dai. Saya persilakan untuk meninggalkan. Oke, alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya adalah pemaparan dari lomba poster. Bisa penanggung jawab poster yaitu di kepada Mbak. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Bismillah, langsung saja perkenalkan saya Salma Aziza, selaku PJ dari Lomba Poster Islamic Fair 2021 UKM LDK Al-Kahfi, yang akan memaparkan juklak dan juknis dari Lomba Poster. Yang pertama, ada timeline. Untuk pendaftaran lomba berlangsung pada 3 Juni sampai 3 Juli 2021. Kemudian technical meeting tanggal 13 Juni 2021. Pengumpulan karya sekaligus voting like di Instagram pribadi peserta tanggal 20 Juni sampai 3 Juli 2021. Kemudian penilaian karya oleh juri 4 sampai 10 Juli 2021. Yang terakhir, untuk pengumuman juara akan diumumkan ketika acara tablik akbar. Selanjutnya, alur pendaftaran. Yang pertama, isi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, peserta mendai kartu identitas seperti KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa, dan diunggah dalam bentuk PDF. Yang ketiga, peserta melakukan pembayaran administrasi sebesar 25.000 melalui rekening Bank BRI yang tertera atas nama Citra Puspaning Lunggani. Yang terakhir, peserta melakukan konfirmasi sekaligus memberikan bukti pembayaran melalui kontak WhatsApp yang tertera atas nama Citra Puspaning Lunggani dengan format yang telah ditentukan oleh panitia, yang nantinya peserta akan dimasukkan ke dalam grup lomba peserta lomba poster. Selanjutnya, ketentuan karya. Yang pertama, peserta diperbolehkan menggunakan software freehand, CorelDRAW, ada Photoshop, Illustrator, dan lain-lain. Yang kedua, karya yang dibuat menggunakan laptop atau digital dengan bentuk vertikal atau portrait, format JPEG, JPG atau PNG, dengan resolusi 300 pixel dan ukuran 50 cm kali 70 cm atau ukuran standar poster, dan ukuran file maksimal 10 MB. Ketiga, karya desain tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, karya yang dilombakan merupakan karya asli peserta yang belum pernah diikutsertakan atau dipublikasikan. Kemudian ada format upload karya. Hasil karya diupload di drive masing-masing peserta. File karya diberi nama dengan poster underscore nama lengkap underscore asal instansi underscore Islamic 2021. Kemudian link file tersebut dalam drive diubah
ke siapa saja yang memiliki pengaksesan dilihat saja. Yang terakhir, salin link file tersebut ke dalam link yang telah ditentukan oleh panitia. Kemudian untuk format caption, bisa langsung disalin yang ada pada panduan Joklat dan Joknis. Kemudian untuk teknis perlombaan, yang pertama, peserta wajib memfollow Instagram ldk_alkafi_ump dan Islamic Fair_ump. Kemudian, karya dan caption peserta akan diposting melalui Instagram pribadi peserta, sekaligus dilakukan penilaian jumlah like melalui akun Instagram tersebut. Peserta wajib mention Instagram LDK Alkafi dan Islamic Fair UMP. Kemudian, karya poster dari 10 besar peserta akan diupload di Instagram Islamic Fair UMP. 3 buah poster terbaik berdasarkan penjurian dan voting like sebagai poin tambahan akan dihubungi oleh panitia sebagai pemenang di acara tablik akbar. Kemudian untuk kriteria penilaian, yang pertama ada orisinalitas karya dengan poin maksimal 25 poin. Yang kedua format poster yang terdiri dari keselarasan isi dengan tema, konsep poster, keunikan karya, yang masing-masing mendapatkan poin maksimal 15 poin. Yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan dari poster dengan poin maksimal 20 poin. Kemudian jumlah like poster di Instagram pribadi peserta dengan poin maksimal 10 poin dan totalnya 100 poin. Perlu ditekankan bahwa jumlah like pada Instagram pribadi peserta itu hanya sebagai tambahan. Kemudian ada penghargaan yang seluruh peserta akan diberikan sertifikat. Kemudian untuk juara 1-3 akan mendapatkan uang tunai, sertifikat, dan piala. Yang terakhir, untuk info lebih lanjut, bisa hubungi nomor yang tertera atas nama Salma Aziza, atau bisa lewat Instagram Islamic Fair UMP atau LDK Alkafi_UMP. Bisa lewat email juga islamicfair2021@gmail.com dan YouTube Alkafi TV. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Kepada Mbak Salma yang sudah melaporkan perlombaan poster teknisnya. Di sini ada pertanyaan ya Mbak, kita langsung aja. Yang pertama dari Bunga. Dipanggilnya Zahra. Perkenalkan, saya Zahra. Izin bertanya Kak, kalau lomba poster perlu ada logo LDK di LDK Alkafi di poster yang kita buat atau tidak? Boleh langsung dijawab saja Mbak Salma. Ya, untuk penambahan logo LDK itu tidak perlu dicantumkan pada poster yang peserta buat. Begitu Mbak Zahra. Semoga menjawab ya Mbak Zahra. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Rizkia. Perkenalkan, saya Rizkia dari Bandung. Mau bertanya Kak, untuk ukuran poster perkaranya 50 cm kali 70 cm atau ukuran standar poster? Berarti jika tidak menggunakan ukuran 50 cm kali 70 cm itu enggak apa-apa. Boleh langsung dijawab Kak Salma. Ya, untuk ukuran poster tertera 50 cm kali 70 cm atau
sesuai standar ukuran poster. Jadi seperti yang kita tahu, beberapa aplikasi kan berbeda-beda. Ada yang bisa kita ubah sendiri ukurannya, ada yang harus premium seperti itu. Dari kita apabila di aplikasi yang kalian pakai itu tidak ada ukuran 50 cm kali 70 cm, maka diperbolehkan untuk menggunakan ukuran standar di aplikasi tersebut. Itu. Oke. Semoga menjawab ya Mbak Rizkia. Terima kasih kepada Mbak Rizkia dan juga Mbak Sahro atas pertanyaannya. Atau ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Jikalau tidak ada saja, terima kasih kepada Mbak Salma atas pemaparannya. Baik, yang selanjutnya pemaparan lomba isai kepada penjawab lomba isai Estalia. Mbak Estalia, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, bismillah. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari lomba isai ini. Nah, sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan nama saya Estalia Ananda Putri. Ya, bisa langsung saja. Dimulai yang pertama yaitu ada timeline lomba isai. Nah, pendaftaran lomba dimulai dari tanggal 3 Juni sampai 3 Juli 2021. Kemudian technical meeting yaitu hari ini tanggal 13 Juli 2021. Kemudian untuk pengumpulan karya itu tanggal 20 Juni sampai 3 Juli 2021. Kemudian penilaian karya oleh juri tanggal 4 sampai tanggal 10 Juli 2021 dan pengumuman juara pemenang ketika acara public outbar tanggal 11 Juli 2021. Yang kemudian yaitu ada alur pendaftaran. Yang pertama, peserta melakukan pendaftaran sesuai timeline yang telah ditetapkan oleh panitia. Yang kedua, calon peserta wajib melengkapi persyaratan pendaftaran, antara lain mengisi formulir pendaftaran yang sudah tersedia di pedoman lomba secara online pada link yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua itu peserta memindai kartu identitas KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan diunggah dalam bentuk PDF. Yang ketiga yaitu melakukan pembayaran administrasi sebesar 25.000 melalui rekening Bank BRI atas nama Citra Puspanding Dunggani. Kemudian setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran, peserta melakukan konfirmasi kepada panitia sekaligus memberikan bukti pembayaran melalui kontak WhatsApp atas nama Citra Puspanding Dunggani yang telah ditentukan oleh panitia. Dan setelah itu akan dimasukkan melalui grup WhatsApp untuk peserta lomba isai. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada teknis perlombaan. Ya, teknis perlombaan yang pertama ada ketentuan isai. Untuk format penulisan itu ukuran kertas A4, spasi 1,5, font Times New Roman size 12 dengan ukuran margin atas 3 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, dan kiri 4 cm. Kemudian untuk size judul, itu 16, bold, dan center. Kemudian yang selanjutnya yaitu judul isai bebas, namun harus sesuai dengan tema yang sudah ditentukan.
Kemudian, tema esai berisi 3 bagian yang tidak perlu disebut secara eksplisit, yaitu pendahuluan, isi, dan konklusi. Kemudian, untuk yang selanjutnya, esai yang dikirim merupakan esai yang belum pernah dilombakan sebelumnya dan merupakan karya original. Yang kelima, masing-masing peserta hanya diperkenankan mengirimkan 1 judul esai. Yang keenam, naskah esai minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu dikirim dengan menggunakan format dokumen. Kemudian yang ke-8, format penamaan file yaitu format asal instansi _Islamic File 2021. Persyaratan yang pertama, naskah esai ditulis menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, naskah esai yang diikut sertakan dalam lomba merupakan karya perseorangan yang belum pernah diterbitkan di media manapun dan sedang tidak diikut sertakan dalam kegiatan manapun. Yang ketiga, lomba esai ini menekankan pada aspek orisinalitas, pemikiran, argumentasi, dan ketajaman analisis, kemungkinan solusi yang ditawarkan, dan gaya penulisan. Yang keempat, keputusan bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kelima, panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan naskah esai dengan tetap mencantumkan nama. Kemudian jenis perlombaan selanjutnya yaitu ada tahap lomba. Tahap yang pertama, peserta mendaftar melalui link yang disediakan oleh panitia dan mengirim bukti transfer lewat CP WhatsApp yang sudah disediakan dengan batas waktu pengiriman naskah paling lambat tanggal 3 Juli 2021 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Peserta mengirimkan file esai dengan format dokumen via J-form yang disediakan oleh panitia. Kemudian untuk tahap yang kedua, 3 esai terbaik akan diumumkan tanggal 11 Juli 2021 di acara tablik akbar Islamic Fair tahun 2021 di UMP serta sosial media Islamic Fair dan LDK Aktif. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada format pengupload dan karya. Hasil karya di-upload di drive masing-masing peserta. Kemudian yang selanjutnya, file karya diberi nama esai nama lengkap asal instansi _Islamic File 2021. Yang selanjutnya yaitu kemudian link file esai nama lengkap asal instansi _Islamic File 2021 dalam drive diunggah ke siapa saja yang memiliki pengaksesan dilihat saja. Kemudian salin link file, lalu kirim ke link yang sudah tersedia di pelaksanaan dan di petunjuk teknis. Kemudian yang selanjutnya terkait penghargaan. Untuk seluruh peserta nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Kemudian untuk peserta juara 1, juara 2, juara 3 akan mendapatkan uang tunai, e-sertifikat, dan piala. Yang selanjutnya kriteria nilai akan dinilai melalui kesesuaian naskah dengan lomba esai dengan 15%, tata bahasa dan dengan ketentuan dan format penulisan 15%, kedalaman analisis dan logika menulis 30%, orisinalitas dan kebaharuan gagasan 30%. Penilaian esai ditentukan berdasarkan angka dari 0 sampai 100, kemudian dengan bobot masing-masing kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian yang keenam, itu keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, serta keputusan ini merupakan bersifat final. Kemudian yang selanjutnya, untuk info lebih lanjut bisa hubungi narah hubung atas nama Puspitasari
Kemudian bisa melalui akun Instagram yaitu @islamicfair_UMP atau MDK_UMP. Kemudian bisa juga menghubungi lewat email islamicfair2021@gmail.com. Kemudian juga bisa mengakses YouTube Al-Kahfi TV. Ya, mungkin sekian presentasi dari lomba esai. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Estalia atas pemaparannya. Selanjutnya kita langsung Q&A aja ya Kak. Yang pertama ada dari Kak Olivia. Mohon maaf Kak, saya mau izin bertanya, buat jenis esainya merupakan esai ilmiah atau esai populer ya Kak? Boleh langsung dijawab terlebih dahulu, Kak Estas. Baik, terima kasih sebelumnya kepada peserta lomba yang telah bertanya. Jadi untuk lomba esai ini buat tema antara esai ilmiah dan esai populer itu dibebaskan asalkan masih berkaitan dengan temanya seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Olivia. Selanjutnya ada dari Kak Jessica. Perkenalkan saya Ica, panggilannya Ica dari Cilacap. Ingin bertanya untuk lomba esai, apakah ada batasan minimal paragrafnya? Kak Esta, boleh langsung dijawab. Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari peserta ya. Jadi untuk atau paragraf, tetapi yang penting masih sesuai dengan kriterianya yang saya sebutkan tadi, yaitu minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman. Jadi terserah mau paragrafnya berapa pun nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung segera raise hand jika ingin menyalakan mikrofonnya, atau bisa langsung segera chat seperti itu. Karena mungkin dirasa cukup, terima kasih banyak kepada Kak Estalia atas pemaparannya. Selanjutnya adalah pemaparan dari lomba tahfidz. Untuk lomba tahfidz itu ada PJ-nya Kak Abdan. Kepada Kak Abdan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Abdan Syakuro, biasa dipanggil Abdan. Di sini saya penanggung jawab lomba tahfidz Islamic Fair LDK Al-Kahfi UMP 2021. Langsung saja untuk lomba tahfidz timeline pendaftaran lomba dan 3 Juli sampai dengan 3 Juli 2021. Kemudian technical meeting tanggal 13 Juni 2021, pelaksanaan tanggal 9 Juli 2021, tempat perlombaan di Aula Al-Kansuri UMP, Tablik Akbar. Kemudian untuk ketentuan peserta untuk umum adalah penduduk Seberlingmas Cakep, Banjar, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen yang dibuktikan dengan kartu identitas. Selanjutnya muslim atau muslimah berpakaian syar'i saat pelaksanaan lomba. Selanjutnya usia 15 sampai 21 tahun. Mengisi formulir pendaftaran lain yang sudah disediakan oleh panitia bit.ly/Islamic Fair 2021. Kemudian alur pendaftaran lomba 3 Juni sampai 3 Juli 2021. Biaya pendaftaran 50.000 peserta. Alur pendaftaran sebagai berikut. Formulir secara lain melalui keyboard disediakan di panitia. Mengirim biaya pendaftaran melalui nomor rekening BRI dengan nomor rekening atas nama Saudari Citra Puspani Lunggani. Selanjutnya konfirmasi pendaftaran dengan format
Hafid underscore nama lengkap underscore asal instansi underscore Islam 2021 dan mengirim bukti pembayaran melalui WhatsApp dengan nomor tertera atas nama saudari Citra. Kemudian maka bacaan hafalan yang diperlombakan yaitu surat dari juz 26 sampai dengan juz 30. Peserta datang 30 menit sebelum perlombaan, kemudian peserta mengambil go-card dan juga nomor undian. Selanjutnya teknis perlombaan. Perlombaan tingkat 5 Cilacap Kebumen. Lomba dilakukan secara offline. Biaya Rp1.000. Peserta datang ke tempat 10 menit sebelum perlombaan dan 30 menit sebelum perlombaan. Selanjutnya peserta melakukan daftar ulang, bila nomor undian dan selanjutnya pada saat melakukan daftar ulang, peserta wajib menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit setempat. Peserta dipanggil berdasarkan nomor urut, soal ditetapkan oleh dia, peserta melanjutkan bacaan soal dari juri. Setiap peserta wajib menggunakan pakaian syar'i serta menggunakan go-card peserta. Ketidakhadiran peserta setelah 3 kali panggilan akan ditempatkan pada nomor urut terakhir. Jika tetap tidak hadir maka akan didiskualifikasi. Kemudian kriteria penilaian tajwid dengan nilai 25%, makhrajul huruf dengan nilai 25%, kelancaran dengan nilai 25%. Maaf. Saya ulangi, kelancaran 25%, irama bacaan 15%, dan padat 10%. Kemudian untuk penghargaan untuk pemenang ditentukan oleh juri berdasarkan pengumpulan poin. Keputusan juri mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Pemenang terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Kemudian untuk penghargaan, juara 1 uang tunai, sertifikat dan piala. Kedua uang tunai, sertifikat dan piala. Juara 3 uang tunai, sertifikat dan piala. Sedangkan untuk seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat. Kemudian info lebih lanjut, narah hubung dengan nomor tertera atas nama saudara Ibnu Pamungkas atau ke Instagram @islamicfire_ump atau @ldklkafi_ump. Kemudian email islamicfire2021@gmail.com atau YouTube Al-Kafi TV. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Abden atas pemaparannya. Izin membacakan pertanyaannya ya Kak. Cuman untuk yang pertanyaan dari Kak Yusa Amira ini, saya jawab secara pribadi. Jadi izin bertanya, hasil KM nanti di-share ke akun ID Islamic Fair atau tidak? Insya Allah untuk record dari acara pembukaan hingga KM ini akan segera di-share ke peserta, atau dalam artian nanti kan masuk grup ya, nanti bisa di-share di situ. Seperti itu. Itu ya Mbak Yusa. Nanti informasi lebih lanjut akan kami beritahu. Terima kasih Kak Yusa atas pertanyaannya. Langsung lanjut ya Kak Abdan. Pertanyaan dari Akbar. Izin tanya Kak. Masukan dipertimbangkan untuk aturan usia antara 15 sampai 21 tahun. Ada yang umur 15 16 tapi masih level SMP. Kalau bisa aturan minimal usia bisa dimulai dari 13 atau dari level SMP. Oke, ini masukan mungkin ya, bukan pertanyaan. Boleh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya dari Kak Riza Hijrian. Permisi Kak, izin bertanya, maksud dari presentase dalam sistem penilaian itu bagaimana ya Kak? Boleh dijawab Kak Abdan.
Oke, baik, langsung saya jawab nih. Untuk penilaian, kriteria penilaian bisa dipahami bahwasanya setiap penilaian itu ada tajwid, makhrajul huruf, kelancaran, irama bacaan dan adab. Untuk tajwid 25%, makhrajul huruf 25%, kelancaran 25%, irama bacaan 15%, adab 10%. Sedangkan persenan itu mewakili 100%. Jika dihitung itu semuanya total ada 100%. Maka penilaiannya artinya apabila si fulan tajwidnya ternyata nilainya 20, maka jika ditotal semuanya menjadi 95. Begitu bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Itu mungkin jawabannya ya Kak Rizal. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Putra. Saya Putra dari Batu Raden, izin bertanya. Untuk perlombaan offline atau tahfiz ini, bagaimana untuk sertifikatnya? Apakah bentuk soft file atau hard file? Dan kapan pengiriman sertifikatnya? Mungkin boleh langsung dijawab, Kak Abden. Baik, untuk berarti ini di bagian sebentar. Bagian penghargaan ya. Untuk penghargaan untuk yang diserahkan secara offline itu untuk penghargaan juara 1, 2, dan 3. Jadi untuk peserta keseluruhan semuanya untuk peserta yang sertifikat itu dibagikan secara online dan dibagikan ketika acara tablik akbar. Insya Allah tanggal 11 Juli ya, insya Allah diadakan tanggal 11 Juli 2021. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terakhir ya dari Kak Syarifah. Afwan, izin bertanya Kak. Tadi disampaikan ke lokasi 30 menit sebelum acara. Untuk acara dimulai jam berapa nggih? Ya, untuk acaranya dimulai jam pukul 8 pagi. Jadi maksimal sudah di tempat itu maksimal jam setengah 8 pagi. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, boleh ya Kak Abdan? Dari Akbar, untuk penghargaan antara ikhwan dan akhwat dipisah atau tidak? Untuk penghargaan tidak ada. Oke. Digabung ya, berarti tandanya Kak Ben ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin nanti ada informasi lebih lanjutnya. Untuk lomba tahfiz saya cukupkan. Terima kasih kepada Kak Adnan. Dipersilakan untuk turun dari panggung. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah peran dari lomba tilawah, dan ini adalah akhir dari technical meeting dalam artian lomba yang terakhir yang akan kami paparkan. Kepada Kak Fatan selaku penanggung jawab tilawah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, persyaratan ya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hikam. Saya diamanahi sebagai PC tilawah, penanggung jawab lomba tilawah. Saya di sini akan memaparkan terkait dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan lomba tilawah Islamic Fair 2021. Yang pertama ialah pendaftaran lomba. Pendaftaran dimulai dari Juni sampai Juli 2021. Technical meeting pada hari ini 13 Juni 2021, yaitu pada tanggal 20 Juli 2021 yang bertempatan pada tempat Aula AK Ansori. Dan pengumuman juara itu pada ketika acara tablik akbar
yang insya Allah pada tanggal 11 Juli 2021. Untuk peserta untuk umum usia 15 sampai 21 tahun, baik itu ikhwan maupun yang akhwat. Penduduk asli Barling Masjid dibuktikan dengan kartu identitas, baik itu identitas siswa maupun mahasiswa ataupun KTP dan lainnya. Peserta diperuntukkan untuk berpakaian syar'i saat pelaksanaan dan mengisi Google Form pendaftaran yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk alur pendaftaran lomba tanggal 1 Juni sampai 3 Juli di sini harusnya ya. Kayaknya kurang redaksi. 2021. Pembayaran 50.000 per peserta. Alur pendaftaran mengirim biaya pendaftaran melalui nomor rekening BRI dari atas nama Citra Puspaning Lunggani. Mengisi formulir secara online melalui Google Form yang sudah disediakan dari peserta, kemudian mengirim bukti pembayaran dan melakukan kontak dengan _nama lengkap _asal instansi _Islamic Fair 2021. Begitu dikirim kepada WhatsApp nomor yang tertera atas nama Citra Puspaning Lunggani. Untuk makro atau soal materi bacaan dari juz 1 sampai dengan juz 10. Makro akan diambil pada hari H beserta pengambilan kokard dan juga nomor undian. Peserta diperkenankan hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai. Untuk teknis perlombaan, peserta datang 30 menit sebelum perlombaan dimulai. Melakukan daftar ulang, pengambilan seminar kit dan merchandise. Pada saat daftar ulang, peserta wajib menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter atau klinik terdekat. Perlombaan diadakan dalam satu putaran lomba atau tidak ada babak penyisihan. Peserta tampil sesuai dengan nomor peserta yang diundi ketika pengambilan merchandise. Durasi setiap penampilan maksimal 7 menit, dihitung setelah membaca basmalah. Berikut, untuk permulaan lomba, peserta tidak diperkenankan untuk mengucapkan salam. Setiap peserta wajib menggunakan pakaian syar'i serta mengenakan kokard peserta. Ketidakhadiran peserta setelah 3 kali panggilan akan ditempatkan pada nomor urut terakhir. Jika tetap tidak hadir, maka akan didiskualifikasi. Penampilan dilaksanakan dengan isyarat ketukan dengan ketentuan. 2 kali ketukan pertama, waktu tersisa 2 menit. Dan 3 kali ketukan yang kedua, mengakhiri bacaan. Kriteria penilaian. Penilaian meliputi fasohah makhrojil huruf, yaitu memiliki 30 poin, nada atau makom 20 poin, tajwid 30 poin, dan etika adab 20 poin. Ketentuan juara mutlak dari juri dan tidak bisa diganggu-gugat. Untuk penghargaan, pemenang terdiri dari juara 1, 2, dan 3 untuk seluruh golongan ikhwan maupun akhwat. Juara 1 memperoleh piala plus sertifikat, juara 2 uang dan sertifikat, juara 3 piala plus uang tunai dan sertifikat. Dan untuk peserta mengikuti lomba tilawah akan mendapatkan sertifikat. Info lebih lanjut, kita menghubungi atas nama Fatan ataupun lewat Instagram @ikfair_ump ataupun @ldkalkafi_ump. Begitu juga bisa melalui email islamicfair2021@gmail.com.
ataupun bisa melalui YouTube Al-Kahfi TV. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Kapan selaku penanggung jawab lomba tilawah. Langsung saya bacakan pertanyaannya, Kak. Pertama dari Kak Salman Faiz. Bismillah, saya Alaudin. Namanya Alaudin. Untuk syarat yang diperlombakan pilih sendiri atau peserta. Boleh langsung dijawab. Kalau bacaan, yaitu akan dipilih dari juri, yaitu melalui dengan pada waktu 30 yaitu untuk pengambilan nomor undian dan juga makro atau soal ujian. Soal yang akan begitu. Oke, terima kasih Kak Fatan. Terima kasih Kak Salman atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Fahmi. Izin bertanya, Ibu murotal biasa apa tilawah yang pakai nada tinggi gitu, Mas? Terima kasih. Langsung Untuk yang aja. Yang seperti biasa kita ketahui dan kita ke bawahnya tilawah itu yang biasa kita sebut adalah MTQ Musabaqah Tilawatul Quran, yaitu lomba yang terkait dengan membaca Al-Quran secara fasihah, secara fasih dan tartil, yaitu membaca dengan sesuai dengan tajwid dan tahsin yang sudah ditentukan, yaitu baca dengan bukan yang nada tinggi. Kalau misalnya nada tinggi itu biasa kita sebut qiraah. Jadi tilawah itu adalah yang membaca Al-Quran dengan fasih. Begitu. Terima kasih Kak Fahmi atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir dari Kak Rita, izin bertanya, Kak, saya Rita dari Padang, tapi saya menempuh perkuliahan di UMP, apakah bisa ikut atau tidak? Jikalau sedang dalam lingkungan UMP dan masih bisa terjangkau, insya Allah kami terbuka untuk perlombaan ini kalangan mahasiswa juga di Berlin Masyarakat. Begitu. Baik, diperbolehkan. Oke, terima kasih Kak Fatan atas pemaparan dari lomba tilawah. Untuk Kak Fatan, terima kasih banyak. Saya persilakan untuk orang dari panggung. Baiklah, teman-teman, sampai di penghujung acara. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, dalam artian mungkin ingin lebih detail kembali terkait dengan informasi-informasi yang masih ingin ditanyakan, silakan teman-teman boleh langsung ke CP-nya. CP-nya dapat diakses di Juklak atau Juknis yang sudah dibagikan oleh panitia. Itu ada di website bit.ly/Islamic 2021, atau jika mau kesusahan boleh ada di pamflet ya teman-teman. Pamfletnya itu bisa diakses di Instagram Islamic Fair UMP atau LBK _UMP. Bagi teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Tapi sebelum itu izin saya untuk mengadakan dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang di Zoom, diperkenankan untuk on-cam terlebih dahulu, seperti itu. Boleh on kamera teman-teman semua yang ada di Zoom? Atau enggak ada nih? Mungkin yuk sebentar. Oke. Boleh on cam dulu teman-teman semuanya. Kita adakan foto bersama terlebih dahulu. Oke. Oke, masih dalam proses teman-teman, tidak apa-apa. Bagi peserta-peserta yang sudah hadir, terima kasih banyak.
Untuk operator mungkin boleh di aba-aba, maaf, boleh di screenshot. Oke, sepertinya sudah cukup ya semuanya. Oke, saya hitung ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, saya hitung mundur ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah on cam ya. Saya apresiasi sekali. Selanjutnya mungkin informasi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan technical meeting ini, yang insya Allah dari kami sudah direkod dan akan diberikan kepada peserta secepat mungkin. Jadi silakan ditunggu teman-teman peserta semuanya. Lalu selanjutnya saya ulangi kembali, jika ada yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, boleh akses di LDK Al-Kafi_UMP atau Islamic Fair_UMP, karena barangkali ada beberapa pertanyaan yang masih belum bisa tersampaikan di acara technical meeting kali ini. Bagi teman-teman semuanya pula, perlombaan ini bukan acara inti dari Islamic Fair, tapi masih ada beberapa acara lagi dari Islamic Fair, jadi silakan stay tune terus di IG LDK Al-Kafi UMP atau di Islamic Fair UMP. Karena sudah cukup, mungkin kami tutup saja. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman sudah menyempatkan waktu di acara technical meeting dan pembukaan dan technical meeting Islamic Fair kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Maka dari itu, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Nindi sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.